Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Umi. How is it going? Today, we are going to learn about responding an invitation. Hari ini kita akan belajar tentang membalas surat undangan. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar bentuk dari formal invitation letter. Di situ tertera tulisan RSVP atau Request for Response atau permintaan balasan. Jadi ketika kita menerima surat undangan formal, maka kita diminta untuk membalasnya. How do I respond? Bagaimana cara saya membalasnya? Ada beberapa cara. Yang pertama melalui RSVP card atau kartu balasan. Nah, kartu balasan itu dari mana? Biasanya, kartu balasan atau RSVP card didapat berbarengan dengan surat undangan yang diterima. Jadi, si pengundang ketika memberikan surat undangan sudah memasukkan juga kartu balasan atau RSVP card di amplopnya. Berikut contoh dari RSVP card. Sekarang kita bahas RSVP card ini, dan mari kita baca bersama-sama. Please respond by August 8th. Yang artinya mohon dibalas paling lambat tanggal 8 Agustus. Kemudian di bawahnya ada garis panjang, di situ si penerima undangan menuliskan namanya. Contohnya Mr. Julio. Setelah itu ada pilihan accepts and regrets. Kalau accepts berarti Mr. Julio dapat hadir, sedangkan kalau regrets Mr. Julio tidak bisa hadir. Misalnya di sini Mr. Julio bisa hadir, maka kita pilih yang accepts. Kemudian total number of guests attending, yang artinya jumlah tamu yang hadir. Maksudnya, Mr. Julio akan hadir dengan siapa? Apakah dia akan hadir sendiri, atau mungkin dengan istrinya, atau mungkin dengan anak-anaknya juga. Kemudian di total berapa jumlah orang tersebut. Misalnya dia datang sendiri, berarti tuliskan 1 orang. Setelah itu ada pilihan menu atau menu choice for each guest. Pilihan menu untuk setiap tamu. Ada beef, ada chicken, ada vegetarian. Beef, daging, chicken, ayam, atau vegetarian, sayur-sayuran. Nah, karena di sini Mr. Julio adalah seorang vegetarian, maka dia pilih yang vegetarian atau sayur-sayuran. Nah, students, itu tadi contoh pengisian dari RSVP card. Yang kedua, kita bisa membalasnya lewat email ke alamat email yang tertera di surat undangan tersebut. Dan yang ketiga adalah telepon number. Jadi kita langsung membalasnya dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di surat undangan tersebut. Sekarang kita beralih ke responding an invitation atau membalas surat undangan. Sudah sedikit kita bahas tadi, kita bisa merespon surat undangan dengan menerima undangan tersebut atau accepting an invitation, yang berarti kita bisa hadir. Atau sebaliknya, dengan menolak undangan tersebut atau declining an invitation, yang berarti kita tidak bisa hadir. First, how to accept an invitation. Yang pertama, bagaimana cara menerima surat undangan ketika kita harus membalasnya lewat email atau telepon? Langkah pertama, express appreciation for the invitation. Mengucapkan terima kasih telah diundang. Contoh kalimatnya, Dear Harry, thank you for your kind invitation. Kemudian, langkah kedua, provide a brief section outlining the confirmation of the details of the event including the dates and time. Tuliskan bagian singkat yang menguraikan detail acara termasuk tanggal dan waktu. Contoh kalimat, Thank you for your kind invitation for Sunday, May 10th. Terima kasih atas undangan baik Anda untuk acara pada hari Minggu, tanggal 10 Mei. Langkah ketiga, inform the invitee that the person will be attending. Informasikan kepada si pengundang bahwa orang yang diundang tersebut bersedia datang. Contoh kalimat, Thank you for your kind invitation for Sunday, May 10th, which I have the honor to accept.
which I have the honor to accept. Dengan senang hati, saya akan hadir. Best wishes, Julia Brown. Dengan hormat, Julia Brown. Nah, itu tadi contoh dari surat balasan yang isinya menerima undangan. Dengan kata lain, orang yang diundang tersebut dapat hadir. Second, how to decline an invitation. Yang kedua, bagaimana cara menolak undangan ketika kita harus membalasnya lewat email atau telepon. Langkah pertama, express appreciation for the invitation. Masih sama dengan sebelumnya, kita mengucapkan terima kasih karena telah diundang. Yang kedua, express regret that you must decline and give the reason. Mengucapkan penyesalan karena tidak dapat hadir dan berikan alasannya. Yang ketiga, success wishes for the event. Menuliskan harapan untuk kesuksesan acara. Contoh kalimatnya, Dear Landi, I was honored to be invited to the meeting at your company. Kepada Landi, saya merasa terhormat sudah diundang untuk meeting di perusahaan Anda. Nah, ini adalah kalimat bentuk dari express appreciation atau ucapan terima kasih karena sudah diundang. Kalimat kedua, unfortunately, I have another appointment that day. Tapi sayangnya, saya ada janji lain pada hari itu. Nah, ini adalah bentuk dari expression of regret atau penyesalan karena tidak bisa hadir dan alasannya, yaitu ada janji lain. Kalimat ketiga, I do hope the meeting turns out to be profitable for all concerned. Saya harap pertemuan itu menguntungkan bagi semua pihak. Jadi ini adalah bentuk dari wishes ya, harapan atas acara tersebut. Sincerely, Lucas. Dengan hormat, Lucas.